Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi chapter 13 mengenai accounting for derivative and hedging activities. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada Egidia dengan MPM akhir 210, ada saya Adinda dengan MPM 213, ada Azizan dengan MPM akhir 215, dan yang terakhir ada Arini dengan MPM akhir 218. Selanjutnya ada derivatives not designed as a hedge. Jadi suatu perusahaan itu dapat memiliki derivatif untuk tujuan spekulatif atau investasi. Nah, mereka juga dapat memiliki derivatif untuk tujuan lindung nilai atau hedging. Namun, memilih untuk tidak memenuhi syarat perlakuan akuntansi lindung nilai khusus. Nah, setiap derivatif yang dimiliki perusahaan dan tidak memenuhi semua kriteria untuk akuntansi lindung nilai harus diperlukan sebagai aset atau liabilitas tersendiri menggunakan akuntansi nilai wajar atau fair value accounting. Selanjutnya adalah hedge accounting. Jadi, tujuan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah untuk mencatat instrumen derivatif yang digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko sehingga laporan keuangan itu mencerminkan aktivitasnya dalam mengurangi eksposur risiko perusahaan. Nah, istilah hedge accounting itu mengacu pada perlakuan akuntansi yang dirancang untuk mencatat perubahan nilai pada item yang dilindungi nilai dan pada instrumen lindung nilainya pada periode akuntansi yang sama. Lalu ada jadi GAAP itu menetapkan 3 karakteristik utama dari suatu derivatif. Yang pertama, memiliki satu atau lebih underlying dan satu atau lebih jumlah nasional atau ketentuan pembayaran atau keduanya. Lalu yang kedua adalah tidak memerlukan investasi awal bersih atau investasi awal yang lebih kecil dibandingkan kontrak lain yang diharapkan memiliki respon serupa terhadap perubahan faktor pasar. Yang ketiga adalah ketentuan kontraknya mengharuskan atau mengizinkan penyelesaian secara net sehingga dapat dengan mudah diselesaikan secara net dengan cara di luar kontrak. Lalu persyaratan khusus dalam ASC topik 815 didasarkan pada 4 keputusan yang mendasar. Yang pertama ada instrumen derivatif, itu merupakan hak atau kewajiban yang memenuhi definisi aset atau liabilitas dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Lalu nilai wajar adalah ukuran yang paling relevan untuk instrumen keuangan dan satu-satunya ukuran yang relevan untuk instrumen derivatif. Lalu yang ketiga ada hanya item yang memerlukan aset atau liabilitas yang boleh dilaporkan sehingga aset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah perlakuan akuntansi khusus untuk item yang ditetapkan sebagai dilindungi nilai hanya boleh diberikan untuk item yang memenuhi kualifikasi. Nah, dokumen formal yang harus disiapkan yang pertama ada hubungan antara item yang dilindungi nilai dan instrumen derivatif. Yang kedua, ini tujuan manajemen risiko dan strategi yang ingin dicapai perusahaan melalui hubungan lindung nilai ini, termasuk identifikasi instrumen lindung nilai, item yang dilindungi nilai, dan juga sifat risiko yang dilindungi nilai. Selanjutnya ada hedge effectiveness. Jadi agar suatu lindung nilai memiliki syarat hedge accounting, nah instrumen derivatif itu harus dianggap sangat efektif dalam mengimbangi keuntungan atau kerugian pada item yang dilindungi. Nah, ASC topik 815 itu mengharuskan adanya pengujian statistik atau numerik lainnya untuk menilai lindung nilai kecuali jika ada pengecualian khusus. Nah, perusahaan itu harus memilih metodologi yang akan digunakan untuk menilai aktivitas lindung nilai. Nah, 2 pendekatan umum adalah analisis critical terms dan analisis statistik. Nah, berikut contohnya. Jadi situasi ini dianggap sebagai lindung nilai yang sangat efektif karena critical terms-nya diidentik. Dengan demikian, hedge accounting dapat digunakan. Selanjutnya adalah jenis hedge accounting. Yang pertama adalah fair value hedge accounting. Jadi item yang dilindungi nilai adalah aset atau liabilitas yang sudah ada atau komitmen atau pembelian yang pasti. Lalu ada cash flow hedge accounting. Jadi derivatif itu digunakan untuk melindungi eksposur terhadap variabilitas arus kas masa depan yang diharapkan yang terkait dengan suatu resiko. Lalu yang ketiga adalah hedge of net investment in a foreign subsidiary, jadi lindung nilai atas investasi bersih perusahaan dalam anak perusahaan luar negeri. Nah, di sini itu kita akan membahas mengenai cash flow hedge atau lindung nilai arus kas. Jadi di sebab ini tuh transaksi pada chapter sebelumnya diulangi lagi bahwa Grey itu produksi 2 juta pound seharga 4 juta dolar. Nah, Grey itu membuat forward contract dengan Bro.
dan mengunci harganya itu di $2,20 per poundnya. Nah, habis itu kalau misalkan Grey itu akan menjual tembaga di pasar terbuka dengan harga yang berlaku, maka Grey itu akan menerima atau membayar selisih antara harga pasar dan $2,20, sehingga Grey itu mendapatkan keuntungan bersih sebesar 2,20 per poundnya. Nah, kontrak forward dengan Bro ini ditandatangani pada 1 Oktober 2016. Kontrak tersebut akan diselesaikan dalam 1 tahun, tepatnya pada 30 September 2017. Nah, Grey itu menyusun laporan triwulan. Jadi, akan ada beberapa jurnal nantinya. Nah, diasumsikan pada tanggal 1 Oktober atau tanggal penandatanganan kontrak forwardnya itu harga pasar tembaga itu $2,20. Nah, maka pada tanggal 1 tersebut tidak ada jurnal entry yang harus dilakukan. Nah, memasuki entry jurnalnya, jadi tanggal 1 Oktober tadi tidak ada jurnal entry. Nah, terus pada tanggal 31 Desember 2016 itu diketahui bahwa ternyata harga pasarnya itu $2,30, lalu ada discount rate-nya itu 1%, sehingga ada perhitungan, yaitu kan nantinya akan ada 9 bulan lagi sampai akhir kontrak, tanggal kontrak. Maka rumusnya itu $200, itu selisih dari harga pasar tadi, dibagi 1,1 kali 9 bulan. Nah, hasilnya itu 182,868. Nah, jurnalnya itu sebagai berikut. Selanjutnya pada 31 Maret itu tuh diasumsikan ternyata harga pasarnya turun jadi 2,15. Nah, karena company itu dapat mengantisipasi, jadi dia akan memberi receive itu menerima 0,052 juta dikalikan 2 juta. Nah, maka akan ada yang namanya akun forward contract, itu nilainya itu bertambah sebesar 94,205. Nah, pada tanggal 30 Juni 2017 ternyata harga pasar dari tembaga ini turun jadi $2,1. Nah, karena sudah diantisipasi, maka perusahaan ini akan mengestimasikan penerimaannya itu sebesar $200.000 dari $0,1 dikalikan 2 juta pound tadi. Ini akan diterima dalam 3 bulan ke depan. Nah, selain itu, perusahaan itu juga harus meningkatkan aset kontrak forwardnya yang nantinya akan dicatat dalam jurnalnya. Jadi perhitungan dari kenaikan forward kontraknya itu $194.118 dikurangi dengan 94,205 untuk saldo berjalannya. Dan September tanggal 30 2017 diasumsikan ternyata perusahaan ini telah menjual dengan biaya yang dikeluarkan itu harga pasarnya itu 2,30, dan Grey itu memutuskan untuk menjualnya ke pasar terbuka karena tadi kontraknya itu hanya $2,20. Nah, maka selisih dari harga pasar dengan harga kontraknya itu tadi akan dibayarkan ke Bro sebesar 2 juta. Gitu. Nah, ini untuk entry jurnalnya agak panjang. Jadi pastinya kita akan mendebit kas sebesar 4,6, lalu salesnya juga dikredit, pencatatan COGS dan persediaan. Lalu untuk net settlement-nya itu, maka salesnya itu akan dikurangi sebesar 200.000, other comprehensive income-nya 194.118, lalu cash yang diterima, cash yang dikeluarkan seharga 200 juga, dan kerugian atas forward kontraknya itu sebesar 194.118. Nah, selanjutnya itu kita akan memasuki pada lindung nilai wajar atau fair value hedge, yaitu merupakan strategi akuntansi yang digunakan untuk mengelola resiko perubahan nilai wajar aset, liabilitas, dan komitmen jual atau beli yang ada. Nah, dalam sebab ini tuh ada studi case perusahaan Wave
yaitu dia itu sebuah perusahaan produsen minyak memiliki 100.000 barel minyak mentah dalam persediaan dan tidak akan diproses selama 6 bulan karena kerusakan pabrik. Nah, WAVE itu khawatir nilai persediaan minyaknya itu akan menurun selama periode tersebut. Makanya WAVE itu akan membuat fair value hedge nantinya. Nah, tindakan apa sih yang akan dilakukan oleh WAVE? WAVE itu akan nanti menandatangani kontrak forward untuk menjual minyak mentah dengan harga $90 per barelnya dalam 6 bulan ke depan. Nah, kontrak ini itu akan diselesaikan dengan net settlement. Tujuannya itu untuk menjaga nilai investasi bersih persediaan minyak mentah dalam pembukuan WAVE. Nah, cara kerjanya itu bagaimana? Cara kerjanya itu apabila harga minyak mentahnya itu menjadi naik 95 per dolar 95 dolar per barelnya, maka WAVE itu harus membayar kepada partner kontraknya tadi. Apabila mengalami penurunan, maka WAVE itu akan menerima pembayaran dari rekan tadi itu. Nah, penerimaan dari penurunan nilai pasar minyaknya itu akan mengimbangi penurunan nilai persediaan minyak WAVE-nya. Oke, selanjutnya adalah foreign currency denominated receivables and payables. Jadi, menurut ketentuan ASC 830, jadi semua utang dan piutang itu tuh dalam mata uang asing wajib disesuaikan dengan spot rate pada tanggal laporan. Jadi nanti selisihnya itu akan diakui sebagai exchange gain or loss. Dan nanti akan dicatat atau dimasukkan ke dalam income statement kayak gitu. Lalu, apakah dalam situasi itu boleh dilakukan hedging? Jawabannya adalah yes, boleh. Banyak perusahaan tuh melakukan hedging untuk menghindari resiko perubahan kurs atau perubahan nilai tukar. Nah, disinilah ada yang namanya ASC 815. Itu diterapkan, yaitu perusahaan tuh bisa milih antara mau pakai fair value hedge atau cash flow hedge. Kalau fair value hedge berarti kontraknya tidak secara sempurna mengeliminasi variabilitas cash flow. Kalau pakai cash flow hedge berarti misalkan forward contract itu sepenuhnya menghilangkan variabilitas arus kas. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke contoh soal. Nah, buat sekarang kita akan bahas yang cash flow hedge dulu. Jadi di sini adalah contoh soal cash flow hedge of an existing foreign currency dominated untuk piutang. Oke, jadi soalnya di sini ada Wayne Corporation, dia jual ke Howard. Berarti ini Wayne Corporation ini di Amerika, Howard ini di Britain. Berarti foreign currency ya pasti. Nah, nilai piutangnya itu 100.000 pounds. Dan ada forward contract 90 hari untuk melindungi piutang. Nah, exchange rates-nya tanggal 2 November. Ini spot rate-nya 1.650. Terus tanggal 31 Desember, itu spot rate-nya 1.660. Dan pada tanggal 31 Januari 2017, which is periode selanjutnya, itu 1.665. Nah, first of all, kita catat dulu sale-nya, yaitu exactly di tanggal 2 November 2016. Berarti, jurnalnya adalah account receivable atau piutang terhadap sales. Nah, ini lihat, tadi kan 100.000 ya kontraknya. Harganya 100.000. Terus kita pakai, jangan lupa spot rate-nya di tanggal 2 November 2016 itu 1.650. Nah, menghasilkan $165.000. Gitu. Nah, terus di sini gak ada jurnal untuk forward contract karena seperti yang kita lihat di soal, ini tuh menggunakan net settlement, kayak gitu. Next, transaksi kedua atau jurnal kedua mencatat menandai piutang ke spot rate baru, yaitu di tanggal 31 Desember 2016 di akhir periode. Tadi sesuai slide sebelumnya, berarti rate di 31 Desember itu 1.660, which is berarti ada kenaikan kan, berarti gain sebesar $1.000. Maka kita mencatat nih gain-nya, exchange gain sebesar 1.000. Next, kita menilai forward contract ke fair value. Nah, forward contract-nya ini
lebih rendah atau kalah karena forward rate-nya naik. Maka kita harus hitung perhitungan rugi estimasi, yaitu rate 1655 dikurangi dengan 1638. 1638 itu dari mana? Itu adalah 1700 dibagi 1011. Seperti itu. Menghasilkan yang itu dikurangi nanti dikali dengan 100.000 yang nanti menghasilkan 1700. Nah, lalu jurnalnya adalah OC kepada forward contract. Next, yaitu mencatat entry to offset accounts receivable exchange gain. Oke, jadi di 31 Desember 2016. Jadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 itu tuh keuntungan kurs itu sebesar 1.000 guys. Yang telah dicatat sebagai hasil dari penyesuaian nilai piutang ke nilai wajar. Nah, kontraknya yang berjangka terkait juga telah disesuaikan dengan fair value. Jadi dengan kerugian yang dihasilkan dicatat dalam pendapatan komprehensif lainnya. Maka dari itu kita harus catat entry untuk mengimbangi keuntungan kursnya. Supaya mencatat dengan benar untuk melindungi arus kasnya. Yaitu makanya kita catat sebagai exchange loss 1.000 dan pada OCI 1.000 juga. Next, yaitu kita marking receivable to new spot rates di 31 Desember 2016. Oke, jadi di sini jadi ini adalah amortisasi forward contract untuk bulan November dan juga Desember. Nah, totalnya itu 801, oke. Next, yaitu fair value adjustment and settlement of receivables on January 31st. Ini di 2017 ya, guys. Nah, di sini spot rate-nya itu 1.665 sesuai tabel yang tadi. Nah, berarti tinggal 100.000 dikali dengan spot rate, yaitu sebesar 166.500 pounds. Selanjutnya, record forward contract gain or loss from December 31st to January 31st and settlement forward contract. Oke, jadi yang pertama kita catat dulu kontrak yang di mark to market, yaitu sebesar 1.017. Nah, kemudian jurnal kedua ini kita mencatat forward contract-nya, yaitu 160.500 itu dikurang dengan forward value sebesar 163.800 yang menghasilkan 2.700. Seperti itu. Lalu next adalah record a loss to offset. Ini di bulan Januari. Berarti kita menghitung offset gain-nya. Offset loss guys, sorry. Nah, di sini berarti exchange gain-nya kan 100.000 dikali dengan perubahan spot sama dengan 500. Nah, ini dicatatnya nanti di exchange loss pada OCI. Jadi nanti OCI direklasifikasikan itu sebesar $500. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah amortisasi di bulan Januari. Jadi from the previous table yang tabel di awal tadi, tabel rate, ada kalau kita lihat di Januari tanggal 31 itu tuh ada $399 of discount. Nah, itu tuh must be amortized for the period December 31st to January 31st. Nah, jadi di sini kita menjurnal $399 itu pada exchange loss pada OCI. Nah, kita masuk ke footnote disclosure requirements. Jadi di sini tuh ada 6 pembahasan. Di mana di sini itu menjelaskan persyaratan-persyaratan ataupun pengungkapan untuk aktivitas lindung nilai atau hedging dengan devariatif. Jadi suatu perusahaan harus menjelaskan tentang tujuan manajemen risiko, jenis risiko yang dilindungi, dan juga bagaimana efektivitas hedge dinilai. Nah, pengungkapan tersebut mencakup laba rugi fair value hedge, laba rugi cash flow hedge, dan bagian yang tidak efektif, serta lokasi penyajian di laporan keuangan. Nah, selain itu juga perusahaan harus menjelaskan kapan AOC atau Accumulate Other Comprehensive Income atau komponen ekuitas yang menampung keuntungan maupun kerugian yang belum direklasifikasi ke dalam laba rugi. Nantinya akan dipindahkan ke laba rugi, lalu jangka waktu hedging transaksi yang diantisipasi, dan potensi reklasifikasi jika transaksi tersebut tidak terjadi. Terakhir, yaitu International Accounting Standards atau IAIS.
di mana di sini itu menjelaskan bahwa standar internasional untuk derivatif diatur oleh IAIS 32 dan IAIS 39 yang sebagian besar sejalan dengan ketentuan yang ada di US atau kita kenal sebagai GAAP. Nah, IAIS 32 ini menekankan bagaimana instrumen keuangan diklasifikasikan dan apa saja yang harus diungkapkan. Lalu, IAIS 39 ini mengatur definisi derivatif dan syarat-syarat penggunaan akuntansi lindung nilai yang hampir sama dengan ASC 815. Namun, perbedaan utamanya tetap pada IFRS memberikan fleksibilitas lebih dalam pencatatan komitmen jual beli, namun secara general kedua standar semakin mendekati satu sama lain. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.